Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini saya sudah bersama dengan Stever Rahardian yang akan melakukan fight review pertarungan, membahas pertarungan antara Jeremy Siregar yang akan menjadi calon lawannya pada saat berhadapan dengan Suwardi. Oke, kita langsung bergabung saja bersama dengan Stever. Halo Prof. Max, apa Halo. kabar? Apa kabar, Cem? Cem, Kabar gimana? baik, Sehat? alhamdulillah. Oh, lagi di mana nih? Di rumah, di Bali. Di Bali ya, sehat ya? Iya, iya. Wah, Sehat, luar biasa. alhamdulillah, sehat. Nah, Stever, kita hari ini akan mereview ya. Kita mereview pertarungan antara Jeremy Siregar yang akan menjadi calon lawan dari Stever yang pada di video ini yang akan berhadapan dengan Suwardi. Tapi pastinya Stever sebagai seorang petarung yang sering menganalisa, mempelajari lawannya, ini sudah mereview video-video pertarungan Jeremy Siregar ya. Iya. Termasuk video ini ya. Iya. Kurang lebihnya ya saya sudah melihat gitu. Oke. Kalau gitu kita langsung saja akan memutar video ini, yaitu pertarungan mereka. Video ini sudah terlihat belum di layar? Sudah terlihat ya. Oke. Sudah. Kita akan langsung membahas ya. Jadi gini, dari yang Stever pelajari, yang Stever amati di sini, apa yang menjadi poin terbesar dari Stever yang Stever lihat ini adalah merupakan salah satu kelemahan dari Jeremy Siregar? Poin terbesar. Sebelumnya sih sebenarnya kan saya lihat fight ini gitu kan berulang-ulang. Gitu. Kalau menurut saya pribadi sih ya setiap atlet atau setiap fighter pasti punya kekurangan dan kelebihan gitu loh. Tapi kalau saya lihat di sini saya nggak ngelihat ke kurangannya gitu loh. Hanya timing beberapa timing yang perlu harus diperhatikan aja sih sebenarnya gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalkan dari kelemahan sendiri saya nggak terfokus sama kelemahan lawan saya siapapun itu dari dulu gitu loh. Kalau saya perhatikan gitu loh, saya lebih menganalisa gimana saya mimiknya tuh harus gimana gitu nanti pada saat bertemu dengan lawan saya gitu dan membayanginya harus seperti apa gitu. Lebih ke konsentrasinya lebih seperti itu sih gitu. Oke, luar biasa gitu. Yang saya mau lihat adalah di video pertarungan antara Suwardi dengan Jeremy. Apa kelemahan dan kesalahan yang dibuat oleh Jeremy Siregar sehingga dia bisa begitu saya terkena kuncian dari Suwardi? Kalau dari case yang saya perhatikan dari di video ini yang fight ini mungkin memang karena pada saat antisipasi takedown ya dari takedownnya itu yang berakhir di posisi high mount gitu loh. Terus tanpa ada defense lagi di bawahnya gitu loh. Jadi ya menurut saya sih memang itu timingnya pas ya dari Mas Suwardi gitu loh untuk melakukan kuncian dari high mount tersebut gitu, karena memang sweepnya bersih sekali gitu dari posisi itu gitu Max. Iya, kita melihat bagaimana detik-detik pada saat Jeremy di take down oleh Suwardi, kemudian Jeremy melakukan reversal dan dibawa justru sampai bawah. Nah ini reversal dari itu Haregosi ya, kemudian di reverse lagi oleh Suwardi, di sweep dan akhirnya endingnya Suwardi berada di atas ya. Nah, iya betul. Nah begitu di atas artinya kekurangannya adalah di sini yang mau dimaksud oleh Steven adalah antisipasi untuk posisi mount ini ya, high mount ini ya. Iya sih sebenarnya yang dilakukan Jeremy sudah hampir benar gitu. Tapi mungkin saya apa nih kesalahan melihatnya sebenarnya sih bukan kesalahan ya, tapi memang karena posisinya adalah kena sweep dan timingnya memang Suwardi ada di atas dengan posisi high mount gitu loh. Mungkin memang kalau menurut saya memang posisi itu juga sulit untuk keluar dari posisi tersebut gitu loh Max. Gitu. Oke. Nah, tapi seandainya Stever memposisikan di posisi ini, di posisi Jeremy, apa yang Stever lakukan gitu loh?
apa yang Stever lakukan sehingga jika Stever membayangkan itu akan bisa menjadi panduan bahwa oh inilah yang tidak dilakukan oleh Jeremy pada saat ada di bawah gitu, pada saat terkena reversal dan kena high mount gitu. Kalau untuk high mount seperti itu ya mungkin saya bisa melakukan scramble ya, karena memang kondisinya adalah kita memang harus scramble gitu pada saat itu gitu sih kalau menurut saya. Scramble artinya melakukan bridging atau kayang hip escape gitu loh, hip escape atau bridging gitu seperti pada umumnya ground game yang sering dipelajari gitu loh sama fighter. Oke. Nah di sini kita kembali lihat ya detik-detiknya di sini pada saat ini melakukan takedown, di reverse oleh butterfly sweep dan langsung di situ masuk ya tangan kanannya Jeremy terjebak di situ. Tangan kanan dipegang oleh dipegang oleh tangan kirinya dari Suwardi sehingga Suwardi bisa melakukan simple triangle choke di atas. Nah, jika Stever berada di posisi itu tadi ya, kita mundur sedikit di sini ya. Nah, ini di sini. Pada saat Stever memegang tangan dari Jeremy, apa yang akan dilakukan oleh Stever jika berada di posisi itu? Saya yang di bawah atau saya yang di bawah? Jika Stever berada di posisi bawah. Kalau saya melihatnya pada saat memang harus reverse seperti itu, yang perlu saya lakukan adalah sebisa mungkin saya berusaha untuk melakukan pinggang saya harus tidak mau flat terhadap matras gitu sih coach, gitu yang saya perhatikan gitu loh. Karena memang timingnya memang sebenarnya pada saat sweep itu Jeremy sudah melakukan tindakan yang benar dengan memiringkan pinggangnya gitu. Iya. Artinya berusaha untuk tapi mungkin berlutut tapi gitu ya. Iya, tapi mungkin memang timingnya dari Mas Wardi memang pas untuk masuk ke situ gitu loh. Jadi memang posisinya memang ya pas gitu untuk masuk ke situ gitu. Sulit untuk dikomentari juga kenapa Mas Wardi bisa masuk di dalam posisi itu yang pas gitu. Tapi menurut saya memang timingnya pas gitu loh. Tapi apa yang dilakukan Jeremy ya memang tindakannya sebenarnya awalnya sudah benar gitu, dengan sempat saya lihat tadi kan sudah memiringkan pinggangnya gitu loh. Iya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi detik-detik pada saat masuk kuncian Americana. Nah, pada saat di sini kita lihat dari angle ini bahwa Suwardi melakukan ground and pound. Nah, defense dari kuncian ini menurut Stever apakah yang dilakukan oleh Jeremy Schregar ini sudah cukup tepat melakukan defense Amerikananya atau bagaimana menurut Stever di sini? Akhirnya bisa sampai masuk gitu. Sebenarnya sih saya ngelihatnya apa yang sempat dilakukan untuk defense itu sudah benar gitu, dengan mendefense tangannya dulu gitu loh. Karena menurut saya memang itu posisinya juga sulit ya gitu. Sulit ya. Karena kan sulit karena menurut saya kan memang di atas lah, seperti Prof Max tahu gitu yang namanya high triangle mount seperti itu kan pasti akan memberikan dampak pressure dari atas kan gitu loh, dan memang posisinya tidak bisa main sembarangan harus scramble ke sana kemari gitu. Tapi seperti kita lihat sekarang kan Jeremy sempat memutar badannya gitu kan, dan Mas Wardi juga mengikuti gerakan badannya gitu loh. Jadi menurut saya ya memang ini posisi sulit, tapi tindakan defense yang dilakukan Jeremy pada saat memutar badannya memang seharusnya memang seperti itu, memang sudah benar gitu. Hanya saja mungkin Mas Wardi sudah mengetahui angle dia untuk saat dia bereaksi seperti ini, saya harus bereaksi seperti ini gitu loh, menurut saya. Oke. Gitu. Karena memang itu posisinya memang 50-50, di bawah bisa escape, yang di atas juga bisa melakukan finishing gitu loh. Nah, jadi tidak ada yang berat sebelah sebenarnya, memang karena yang di bawah harus escape, yang di atas juga harus finishing gitu. Jadi menurut saya ya 50-50. Gitu. Oke. Nah, jika Stever sendiri berada di posisi itu, ya, the worst case skenario-nya, apa yang Stever lakukan untuk escape dari posisi ini? Ya kalau saya berusaha untuk defense dulu gitu loh. Defense dulu ya. Jelasnya. Jadi nggak buru-buru, tidak terburu-buru untuk escape ya.
Ya, karena memang posisi itu kan seperti tadi Prof Max bilang juga kan, bahwa itu ada pressure gitu di situ, ada pressure yang memang kita harus hilangin dulu gitu dari situ gitu pressure-nya gitu. Iya, iya. Nah, itu. di sini dari pembahasan yang saya dengar dari Steve, saya membaca bahwa di sini Steve melihat bahwa Jeremy terlalu terburu-buru melakukan escape dibandingkan dia hanya defense dulu ya dari posisi itu. Bukan terburu-buru sih, karena memang reaksinya kan seperti kita lihat di sini kan sama-sama kan dia miring ke sebelah arah tangannya gitu, dan memang itu harus miring ke sebelah sana gitu untuk menarik tangannya gitu. Tapi ya kayak tadi saya bilang ya timingnya Mas Wardi juga untuk memfollow up posisi itu juga pas gitu loh. Jadi ya susah juga untuk kita bilang bahwa itu ya sebuah kesalahan atau apa gitu. Oke. Nah, kalau untuk membahas mengenai skill submission dari Jeremy sendiri, menurut Steve, apakah skill submission dari Jeremy sendiri ini menjadi perhatian khusus dari Steve? Pasti saya memperhatikan itu gitu. Kalau menurut saya ya memang skill submissionnya Jeremy yang cukup matang gitu loh untuk dibawa gitu loh. Apalagi dari fight sebelumnya gitu kan saya lihat mendapatkan posisi yang kuat juga dari back mount gitu, dari posisi RNC gitu ya. Itu mengalahkan jadi ya itu juga menjadi concern gitu loh, bisa terlihat memang di situ memang posisinya memang amat sangat kuat gitu loh. Dan dari fight terakhir juga menurut saya memang ya untuk ngejar submissionnya itu juga ada timingnya gitu loh. Jadi menurut saya ya memang submissionnya tidak bisa dianggap sebelah mata gitu loh. Memang harus diperhatikan benar-benar gitu. Oke, kita sekarang ke stand up fighting ya, Steve ya. Stand up fighting. Di stand up fighting dari Jeremy. Menurut Steve, apa sih kekuatan Jeremy di stand up fightingnya? Menurut saya Jeremy punya striking yang powerful gitu loh. Powerful ya tenaganya. Iya, dan menurut saya juga saya perhatikan juga footworknya juga untuk in and out-nya juga sangat menunjang gitu loh. Oke. Sekarang kalau untuk stand up fighting sendiri, untuk kelemahan yang menjadi perhatian dari Steve itu apa? Yang celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh Steve, apanya gitu? Apakah footworknya ataukah defense-nya ya? Ataukah Steve akan melakukan clinch-nya atau bagaimana? Kalau saya sih seperti saya bilang gitu loh, saya tidak terfokus dengan kayak dia lemahnya di sini gitu, karena memang fight itu kita nggak ada yang tahu gitu loh, gitu. Jadi ya menurut saya yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya bisa tetap ada di range fighting saya gitu loh, untuk approaching teknik gitu loh. Nah, kita lihat ya, ini momentum di mana saat Jeremy melakukan tendangan low kick, di situ dimanfaatkan oleh Steve ya. Dimanfaatkan oleh Suwardi dengan sangat tepat. Apakah ini merupakan salah satu kelemahan dari Jeremy sendiri yang bisa dimanfaatkan oleh Steve nanti? Apakah Steve sekali lagi sih saya bilang bukan sebuah kelemahan ya, tapi itu sebuah timing gitu loh. Jadi menurut saya memang timingnya pas gitu untuk mengambil posisi takedown dari posisi tadi gitu, yang seperti Komex bilang yang saat lempar tendangan itu gitu. Oke, jadi gitu. Jadi memang timing yang tepat. Tandanya berarti di sini Jeremy kurang sigap melakukan takedown defense ya dari Suwardi gitu ya. Kelengah-lengah ya. Ya mungkin hanya lengah aja sih, bukan kurang sigap gitu kalau menurut saya gitu. Oke. Gitu. Karena memang bisa ya kan sekali dua kali kan bisa gitu kan. Atau mungkin yang keduanya tidak, karena di sini kan kita bisa lihat kan dia berusaha dan berhasil untuk bisa bangun lagi gitu. Oke. Nah, di sini kita melihat lagi bagaimana clean fighting dari Jeremy, karena kita tahu bahwa Jeremy juga seorang pegulat ya.
Nah, dia di sini berhadapan dengan Suwardi dengan clean fighting. Bagaimana menurut Stever nih clean fighting dari Jeremy? Di sini clean fightingnya juga cukup alot ya. Secara saya ngelihat kedua fighter ini juga, Mas Suwardi juga dia untuk dari clean fightingnya juga alot gitu. Jadi menurut saya ya ada timing gitu untuk mencari waktu dan mencari posisi sebenarnya dari sini gitu, dan kita lihat juga di sini berusaha. Oke. Gimana? Kalau Stever sendiri bisa melihat apakah ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Stever pada saat berhadapan dengan clean fighting dengan Jeremy nanti? Saya akan berusaha mungkin akan melakukan hal yang sama gitu dalam clean fighting ini, karena untuk mengambil momen waktu di mana caranya bisa memasukkan clean fighting dan membuat takedown sukses gitu kan, atau dapat underhook gitu loh, atau dapat clinch gitu loh. Oke. Itu sih. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai strateginya ya. Kita tahu bahwa Jeremy adalah seorang pegulat tangguh dan memiliki pukulan yang keras pada saat di atas. Nah, mengacu kepada kekalahan terakhir dari Stever sendiri adalah terkena pukulan dari pukulan straight dari Ahmad Sofyan. Nah, di sini pasti Stever udah mengantisipasinya ya, jangan sampai terjadi lagi. Nah, kita tahu bahwa Jeremy ini sangat kuat di pukulan. Apakah Stever cukup mengkhawatirkan itu, atau sudah percaya diri nih bahwa tidak akan terjadi lagi dengan double cover ataupun dengan strategi dari Stever sendiri? Kalau saya sih yang saya lakukan untuk saat sekarang gitu, untuk kembali lagi ke on track ya, saya berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki setiap kekurangan dan kesalahan saya gitu dalam bertanding gitu loh. Karena memang terakhir kemarin saya juga tidak expect gitu loh sampai ada kejadian seperti itu gitu, dan ya saya berharap dengan kerja keras yang saya lakukan gitu loh, dan dengan latihan yang saya lakukan bersama tim, masukan dari pelatih, dari tim, dari teman-teman lingkungan ya, saya berharap itu bisa memberikan dampak positif yang baik lagi gitu untuk teknik saya gitu, dan untuk kemajuan skill gitu loh kalau menurut saya gitu. Oke. Kalau kita membahas mengenai stamina dari Jeremy Siregar, bagaimana menurut pendapat Stever? Kalau menurut saya tidak ada masalah dengan stamina Jeremy gitu, atau di fight ini gitu dengan staminanya lawannya juga gitu, nggak ada masalah sih gitu loh, karena menurut saya ya stamina bagus ya, namanya orang fight pasti kan ingin menampilkan performa stamina dan endurance yang baik ya gitu. Nah, untuk menghadapi Jeremy besok, strategi apa yang diterapkan oleh Stever nanti untuk mengalahkan Jeremy? Saya berusaha buat main lepas aja sih, itu aja sih. Main lepas aja. Gimana? Ya, bisa dijelaskan? Ya berusaha untuk tidak ada beban gitu, untuk tidak memikirkan pengalaman yang lalu gitu loh. Gimana caranya bisa meng-apply yang sudah saya latih gitu loh selama masa persiapan. Itu aja sih sebenarnya, Bang. Oke. Apakah akan lebih fokus ke stand up fighting, ataukah lebih ke ground fighting, clean fighting, atau seperti apa kira-kira? Ini kan MMA ya gamenya, jadi saya berusaha buat untuk gimana caranya ya melakukan memberikan teknik MMA yang baik gitu loh, yang bagus gitu. Jadi di mix ya? Gitu. Saya berusaha lah untuk itu gitu, karena gimana juga kan di masa persiapan kan apa yang kita latih, apa yang kita kerjakan semuanya gitu kan ya, itu kan harus dicoba gitu. Iya. Mengenai sportivitas dari lawan, apakah menurut Stever Jeremy adalah seorang petarung yang cukup sportif, atau bagaimana? Buat saya ngelihat semua atlet di One Pride beberapa, apalagi yang sudah mempunyai nama besar gitu ya, saya lihat sportivitasnya semua mereka menjunjung tinggi sportivitas gitu loh. Oke. Ya kita berharap ya. Jadi semuanya sportivitasnya bagus-bagus. Mantap. Nah, kita berharap memang pertarungan besok berjalan sportif, dan yang penting adalah kedua petarung berat badannya masuk nih. Nah, mengenai berat badan, kira-kira aman nggak untuk Stever sendiri? Alhamdulillah sih tadi saya sudah mengirimkan berat badan ke Walter gitu. Ya, aman sih, alhamdulillah. Aman ya. Gitu. Oke, luar biasa. Oke, kalau gitu saya udah nggak sabar lagi menunggu pertarungan antara
Stever ya yang Terima comeback kasih. nih, Stever comeback 2.0 ya Amin, di insya One Allah. Pride ya untuk menghadapi Amin, insya Allah. tarung tangguh Insya Allah, insya ex-champion Allah. di One Pride yaitu Jeremy Siregar. Saya sudah nggak sabar Ya, melihat terima kasih. kedua ground fighter yang terbaik di tanah air. Ini saya benar-benar Amin, saya amin. menunggu dan saya berharap pertarungan bisa berjalan panjang sehingga saya bisa melihat menonton seni dari ground fighting ini selama 3 round ya antara pegulat berhadapan dengan BJJ artis. Ini akan saling melihat pertarungan akan sangat seru sekali ya karena pegulat ini juga menguasai jiu-jitsu, seorang BJJ artis ini juga sudah menguasai gulat. Jadi ini akan sangat menarik. Begitu juga dikombin dengan pukulan dan tendangan ya. Oke, kalau gitu Stever, terima kasih. Dan sebelumnya ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Jeremy Siregar? Silahkan. Nggak ada sih, saya cuma mau bilang happy birthday, wish you all the best. Oh, wish you all the best. Dia baru birthday kan, baru ulang tahun. Oke, nanti ketemu di arena, diselamatin di arena juga ya untuk ulang tahun. Terima kasih. Oke. Dan Stever pastinya mempunyai pendukung-pendukung dimanapun berada, timnya, keluarganya, saudaranya, familinya ya, dan teman-teman. Silakan diajak untuk menonton, menyaksikan pertarungan Stever. Baik Prof Max, terima kasih banyak. Silakan diajak Stever teman-temannya untuk menonton di sini, diajak di sini. Iya. Ya untuk teman-teman dan pendukung saya yang setia sampai saat ini mendukung karir saya gitu dimanapun saya berada, ya terima kasih banyak dan saya mengharapkan support dan doa dari kalian agar saya bisa menampilkan yang terbaik gitu dan bisa meraih prestasi terbaik di arena One Pride MMA Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, amin. Oke, Stever. Amin. Seru sekali pembahasan kali ini bersama dengan Stever. Kita bertemu lagi nanti ya